terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Memperkenalkan nama Ventristalas NIM 1703080012, kelas A reguler sore, semester 7, jurusan Sosiologi, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial, yaitu untuk mereview buku review yang ke-14 yang berjudul tentang konstruksi masalah sosial dan dampaknya terhadap program dan respon kebijakan. Baik, penjelasannya yaitu sekilas tentang kebijakan sosial untuk memahami lebih jauh tentang kebijakan sosial sebagai salah satu bentuk respon terhadap masalah sosial. Setidak-tidaknya pada level konsep perlu dilakukan pembahasan berbagai dimensi tentang kebijakan sosial itu sendiri. Dari pembahasan tersebut diharapkan akan dapat dilihat bagaimana kemampuan dan kebijakan sosial ini dalam upaya pemecahan masalah sosial. Hal itu disebabkan karena masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diharapkan. Dengan demikian, dibutuhkan upaya untuk melakukan perbaikan atau pemecahan masalahnya. Sementara itu, kebijakan sosial didambakan merupakan salah satu bentuk dari upaya tersebut. Tinjauan tentang kebijakan sosial dapat dimulai dengan membahas pengertiannya menurut Hill pada tahun 1997, yang mengacu pada kebijakan sosial yang dilaksanakan di Inggris, mendefinisikannya sebagai kebijakan yang mengandung aktivitas-aktivitas yang dapat mempengaruhi kesejahteraan. Kebijakan sosial terutama digunakan untuk mendeskripsikan peranan negara dalam hubungan dengan kesejahteraan warganya. Sementara itu, Speicher pada tahun 1995 banding 3 mendefinisikan kebijakan sosial dapat dimulai dengan membahas pengertian Hill pada tahun 1997 banding 1 yang mengacu pada kebijakan sosial dan dilaksanakan di Inggris, mendefinisikannya sebagai kebijakan yang mengandung aktivitas-aktivitas yang dapat berpengaruh kesejahteraan. Kebijakan sosial terutama digunakan untuk mendeskripsikan peranan negara dalam hubungannya dengan kesejahteraan warganya. Sementara itu, Speicher pada tahun 1995 mendefinisikan kebijakan sosial adalah studi tentang pelayanan sosial dan negara kesejahteraan. Selanjutnya juga dikatakan bahwa bidang studi kebijakan sosial ini telah tumbuh sepanjang waktu, semakin lama semakin luas. Walaupun demikian, pelayanan sosial yang sejak awal menjadi bidang kajian sampai dengan perkembangan terkini tetap menjadi bidang utama dari kebijakan sosial. Pelayanan sosial yang merupakan bidang utama dari kebijakan sosial tersebut meliputi jaminan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan sosial. Kelima bidang garapan tersebut oleh Speicher disebut sebagai The Big Five dari bidang kebijakan sosial dan pelayanan sosial, walaupun dalam pelaksanaannya juga dikenal bentuk pelayanan di bidang lain seperti di bidang ketenagakerjaan atau pelayanan sosial di lembaga kemasyarakatan. Sementara itu, Kahn pada tahun 1979 menyebutkan bahwa bidang pelayanan sosial terutama difokuskan untuk memberikan bantuan kepada individu atau keluarga yang mengalami persoalan dan melakukan penyesuaian terhadap perkembangan lingkungan sosialnya dan persoalan dalam menjalankan fungsi sosialnya. Bidang ini disebutnya sebagai pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih fokus pada sasaran individu dan keluarga. Dalam lingkup yang lebih inklusif, pelayanan sosial juga diwujudkan dalam bentuk berbagai program terutama income maintenance, termasuk jaminan sosial, program pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan ketenagakerjaan. Apabila cakupan kebijakan sosial sekedar dipahami sesuai pengertian berdasarkan definisi tersebut, maka substansinya lebih terbatas pada aktivitas yang ditunjukkan kepada penyandang masalah sosial. Pemberian pelayanan yang meliputi bidang-bidang The Big Five tersebut tidak menjangkau tindakan yang meliputi bidang. Oleh sebab itu, kebijakan sosial dengan cakupan seperti itu tidak akan mampu menjangkau penanganan masalah sosial yang sumber masalahnya berasal pada level sistem. Walaupun demikian,
Demikian dalam perkembangan ke depan, bukannya tidak mungkin studi kebijakan sosial melakukan ekspansi bidang kajiannya sampai menjangkau perubahan pada level sistem dan struktur sosial masyarakat. Hal ini paling tidak didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, konsisten dengan pemahaman bahwa kebijakan sosial adalah respon terhadap masalah sosial. Oleh karena sumber masalah sosial dapat berasal baik pada level individu maupun sistem, maka sebagai respon dalam bentuk upaya pemecahan masalah sosial yang komprehensif, kebijakan sosial harus mampu menjangkau kedua sumber tersebut. Kedua, dalam kenyataannya bidang kajian kebijakan sosial ini dari waktu ke waktu kecenderungannya juga mengalami perkembangan dan perluasan sebagaimana yang sudah dikemukakan speaker yang sudah dikutip sebelumnya. Dengan melakukan perluasan ruang lingkupnya, kebijakan sosial juga dapat berisi upaya yang mengelola bahkan melakukan perubahan terhadap struktur dan jaringan relasi sosial. Dengan demikian, pemikiran dan gagasan untuk memperluas cakupan studi kebijakan sosial menjadi sangat penting. Apabila kebijakan sosial ingin ditempatkan sebagai salah satu andalan bagi upaya pemecahan masalah sosial, upaya tersebut juga dapat memberikan jawaban atas kegelisahan sebagai pihak yang digunakan sebagai entry point tulisan ini, bahwa upaya penanganan masalah sosial dengan sasaran hanya kepada para pengandang masalah ternyata tidak membawa dampak yang signifikan bagi berkurangnya tingkat prevalensi pengandang masalah. Mengundang upaya untuk mencari format pemecahan masalah yang lebih komprehensif. Mengual cakupan kebijakan sosial tidak mengherankan apabila dengan mempertimbangkan luas dan kompleksnya masalah sosial, baik realitas masalahnya maupun sumber masalahnya, kemudian orang mempersoalkan cakupan dari kebijakan masalah sosial, terutama apabila ingin konsisten dengan pandangan bahwa kebijakan sosial merupakan bentuk respon terhadap masalah sosial. Apabila kebijakan sosial didefinisikan sebagai respon oleh negara dan sumber masalahnya diyakini bahwa berasal dari sistem dan struktur yang kurang berkeadilan, maka urgensinya dapat dilihat dari kenyataan bahwa upaya untuk merubah kondisi kehidupan masyarakat yang kurang adil dan timpang seringkali membutuhkan campuran tangan negara. Ada beberapa bentuk campuran tangan negara dalam pemecahan hambatan struktural yang sering menjadi biang keladi ketidakadilan. Pertama, melalui kebijakan yang langsung berdampak pada terjadinya transformasi struktural seperti kebijakan reforma agraria. Kedua, melalui berbagai regulasi dan fasilitas yang memungkinkan suetomo efektivitas kebijakan sosial dalam pemecahan masalah sosial. 20 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 15 nomor 1 Juli 2011, terjadinya mekanisme subsidi silang dalam pandangan Grant pada tahun 1992 banding 3. Tujuan kesejahteraan dapat tercapai apabila sistem yang ada mampu mewujudkan efisiensi dan pemerataan pelayanan sosial. Campur tangan negara dalam bentuk kebijakan sosial yang mendorong terwujudnya redistribusi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa dalam kehidupan masyarakat selalu dijumpai kenyataan bahwa berbagai komponen yang sistem sosial tidak memiliki kepekaan atau kemampuan respon yang sama terhadap peluang kesejahteraan. Tidak jarang kepekaan yang tidak sama tersebut disebabkan karena faktor struktural dan institusional. Hal lain yang sering dijumpai adalah walaupun mungkin komponen dalam sistem sosial mempunyai kepekaan yang sama, akan tetapi tampaknya terhadap kesejahteraan sosial dapat berbeda apabila negara memberikan rangsangan yang bersifat diskriminatif. Bahkan dalam orientasi mengejar pertumbuhan ekonomi secara cepat, sering dijumpai negara justru lebih memberikan rangsangan dan fasilitas kepada komponen atau kelompok yang lebih peka. Kebijakan semacam ini akan berdampak pada kesenjangan yang semakin melebar antar lapisan masyarakat pada tingkat mikro, terutama dalam implementasi program yang mempunyai kelompok sasaran lapisan miskin. Disadari atau tidak disengaja atau tidak, hal seperti itu juga sering terjadi. Implikasinya dapat terjadi dalam hal ketidaktepatan pemilihan
kelompok sasaran program yang seharusnya diakses oleh kelompok miskin justru dimanfaatkan oleh lapisan lain. Dilihat dari perspektif pelaksana program di lapangan, pertimbangannya seringkali terlalu naif, yaitu untuk lebih menjamin dan memberikan kesan keberhasilan program apabila kelompok sasaran secara konsisten berasal dari lapisan miskin dianggap lebih sulit. Terima kasih, sekian dari video saya. Sekian, sampai jumpa di video yang berikut.